Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Zaukia dengan NIM B1C124130. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemasaran, yaitu membangun hubungan antar pemasar dan pelanggan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita beranjak pada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama ialah mendefinisikan pemasaran dan menjelaskan bagaimana konsep pemasaran yang diterapkan dalam organisasi laba dan nirlaba. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang, jasa, atau ide untuk menciptakan perilaku yang memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Dalam konteks ini, pemasaran bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pembahasan pertama yaitu mendefinisikan pemasaran dan menjelaskan bagaimana konsep pemasaran yang diterapkan dalam organisasi laba dan nirlaba. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penerapan harga, promosi, dan distribusi barang jasa atau ide untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Dalam konteks ini, pemasaran bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Penerapan konsep pemasaran dan organisasi laba dan nirlaba. Yang pertama, organisasi laba. Organisasi laba seperti perusahaan atau bisnis menggunakan pemasaran untuk menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memaksimalkan keuntungan. Penerapan konsep pemasaran meliputi yang pertama, segmentasi pasar, yaitu mendefinisikan kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Yang kedua, pengembangan produk, yaitu merancang produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, strategi promosi, yaitu menggunakan iklan, promosi, dan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Keempat, harga, yaitu menentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Yang kelima, distribusi, yaitu mengelola saluran distribusi agar produk atau layanan mudah diakses oleh pelanggan. Kita beralih pada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan pemasaran untuk menarik donasi, mengedukasi masyarakat, atau mendorong partisipasi dalam program sosial. Fokusnya bukan pada keuntungan finansial, melainkan pada pencapaian misi sosial. Penerapan konsep pemasaran melalui yang pertama yaitu target audience, yaitu mengidentifikasi komunitas atau individu yang dapat menguntungkan atau mendapat manfaat dari program mereka. Kedua, kampanye edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran tentang isu yang relevan melalui media sosial, brosur, atau seminar. Yang ketiga, penggalangan dana, yaitu menggunakan strategi pemasaran untuk menarik sponsor atau donatur. Keempat, membangun hubungan, yaitu mengembangkan hubungan jangka panjang dengan donor, sukarelawan, atau komunitas. Kelima, pengelolaan reputasi, yaitu menyampaikan dampak sosial organisasi secara transparan untuk membangun kepercayaan. Dengan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan tujuan dan karakteristik audiens, baik organisasi laba maupun nirlaba dapat mencapai tujuan mereka secara efektif. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu 4P pemasaran, yaitu marketing mix. 4P pemasaran adalah kerangka kerja utama yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran. 4 elemen ini meliputi yaitu yang pertama, produk, yaitu produk mencakup barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Aspek utama dalam elemen ini meliputi yang pertama, fitur produk, yaitu spesifikasi atau karakteristik unik produk.
Yang kedua, kualitas, yaitu standar yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Yang ketiga, desain, yaitu tampilan visual atau fungsionalitas yang menarik. Keempat, branding, yaitu merek yang membangun identitas dan kepercayaan. Yang terakhir, inovasi, yaitu penambahan nilai baru melalui pengembangan produk. Nilai kedua yaitu price atau harga. Harga adalah nilai yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Strategi harga memainkan peran penting dalam menarik pelanggan sekaligus mempertahankan keuntungan. Aspek utamanya yang meliputi yaitu yang pertama, penetapan harga, yaitu harga premium, diskon atau kompetitif. Yang kedua, strategi harga, yaitu paket bundling, skema langganan, atau promosi khusus. Yang keempat, persepsi nilai, yaitu harga yang mencerminkan kualitas atau manfaat produk. Yang terakhir, keterjangkauan, yaitu harga yang disesuaikan dengan daya beli pasar. Pada nilai ketiga yaitu place atau tempat. Tempat mencakup saluran distribusi dan lokasi di mana produk tersedia bagi pelanggan. Elemen ini memengaruhi seberapa mudah konsumen dapat mengakses produk. Aspek utamanya meliputi yang pertama, saluran distribusi, yaitu penjualan langsung, retail atau e-commerce. Yang kedua, lokasi, yaitu tempat fisik yang strategis atau platform digital. Yang ketiga, logistik, yaitu sistem pengelolaan stok, pengiriman, dan penyimpanan. Yang keempat, aksesibilitas, yaitu kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan produk. Pada nilai keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi melibatkan semua aktivitas yang dirancang untuk mengomunikasikan produk kepada konsumen, meningkatkan kesadaran, dan mendorong pembelian. Aspek utamanya meliputi yang pertama, iklan, yaitu menggunakan media seperti televisi, radio, dan media sosial. Yang kedua, promosi penjualan, yaitu diskon, kupon, atau program loyalitas. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat. Yang ketiga, hubungan masyarakat, yaitu membangun reputasi positif melalui komunikasi publik. Yang terakhir, pemasaran digital, yaitu strategi berbasis SEO, iklan digital, atau email marketing. 4P ini saling berhubungan dan harus dikelola secara holistik untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu proses penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna membantu pengembalian keputusan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses penelitian pemasaran. Yang pertama ialah mengidentifikasi masalah atau tujuan penelitian. Langkah pertama adalah menentukan masalah atau peluang yang perlu diselidiki. Yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan penelitian. Langkah pertama adalah menentukan masalah atau peluang yang perlu diselidiki. Contohnya, menilai preferensi konsumen terhadap produk. Proses penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna membantu pengembalian keputusan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses penelitian pemasaran. Yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan penelitian. Langkah pertama adalah menentukan masalah atau peluang yang perlu diselidiki. Contohnya, menilai preferensi konsumen terhadap produk baru atau menganalisis alasan penurunan penjualan. Yang kedua, desain penelitian, yaitu menentukan metode penelitian yang akan digunakan, seperti yang pertama penelitian kualitatif atau focus group, wawancara mendalam, atau observasi. Yang kedua, penelitian kuantitatif, yaitu survei kuesioner atau eksperimen statistik. Yang ketiga, data sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah ada seperti laporan industri atau riset kompetitor.
Langkah ketiga pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi dari sumber primer atau sekunder. 4. Analisis data, yaitu menggunakan metode statistik atau kuantitatif untuk memahami pola, tren, atau wawasan dari data yang telah dikumpulkan. Langkah kelima, interpretasi dan pelaporan hasil, yaitu menyajikan temuan dalam laporan yang mudah dipahami, termasuk rekomendasi untuk tindakan bisnis berdasarkan data. Langkah keenam, pengambilan keputusan dan implementasi, yaitu menggunakan hasil penelitian untuk menentukan strategi pemasaran, seperti memunculkan produk baru, menyesuaikan harga, atau mengubah strategi promosi. Selanjutnya, pemindaian lingkungan dalam pemasaran. Pemindaian lingkungan adalah proses pemantauan dan analisis lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, atau perubahan yang dapat memengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama, faktor lingkungan yang dipelajari memiliki beberapa poin. Yang pertama, lingkungan ekonomi meliputi tren ekonomi, tingkat inflasi, dan daya beli konsumen. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya meliputi perubahan nilai, preferensi konsumen, dan demografi. Yang ketiga, lingkungan teknologi meliputi inovasi teknologi yang memengaruhi cara produk diproduksi atau didistribusikan. Yang keempat, lingkungan politik dan hukum meliputi regulasi baru, kebijakan perdagangan, atau stabilitas politik. Yang kelima, lingkungan kompetitif meliputi aktivitas pesaing, peluncuran produk baru, atau strategi pemasaran kompetitor. Baik, yang kedua yaitu cara pemindaian lingkungan digunakan. Memiliki beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi peluang, yaitu memahami tren pasar untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Yang kedua, pengelolaan ancaman, yaitu mengantisipasi dampak perubahan eksternal seperti perubahan regulasi atau inovasi teknologi pesaing. Yang keempat, penyesuaian strategi, yaitu menyesuaikan bauran pemasaran atau 4P berdasarkan hasil pemantauan lingkungan. Yang terakhir, pengembalian keputusan jangka panjang, yaitu menggunakan wawasan untuk merancang visi, misi, dan arah strategis organisasi. Pemindaian lingkungan membantu pemasar tetap responsif terhadap dinamika pasar yang berubah, sehingga organisasi dapat beradaptasi dan tetap kompetitif. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu menjelaskan cara pemasar memenuhi kebutuhan pasar konsumen melalui segmentasi pasar, pemasaran hubungan, dan studi perilaku konsumen. Yang pertama, cara pemasar memenuhi kebutuhan pasar konsumen. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku serupa. Segmentasi ini membantu pemasar menargetkan konsumen secara lebih efektif. Adapun jenis-jenis segmentasi pasar, yang pertama demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan. Yang kedua geografis, yaitu berdasarkan lokasi seperti kota, negara, atau wilayah. Ketiga, psikografis, berdasarkan gaya hidup, nilai, minat, dan kepribadian. Yang terakhir, perilaku, berdasarkan kebiasaan pembelian, kesetiaan merek, atau manfaat dan dicari dari produk. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, memungkinkan pemasar untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih relevan. Yang kedua, membantu mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan memenuhi kebutuhan spesifik. Kita beralih pada pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing berfokus pada membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tujuannya adalah menciptakan loyalitas dan keterlibatan yang mendalam dengan merek. Adapun
Strategi pemasaran hubungan. Yang pertama, personalisasi, yaitu menyesuaikan komunikasi dan penawaran berdasarkan preferensi pelanggan. Yang kedua, program loyalitas, yaitu memberikan penghargaan kepada pelanggan setia seperti diskon, poin, atau hadiah. Yang ketiga, komunikasi yang proaktif, yaitu memberikan informasi terkini atau dukungan pelangganan yang cepat. Yang terakhir, keterlibatan media sosial, yaitu menggunakan platform digital untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Adapun manfaat pemasaran hubungan. Yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan dan mengurangi crime rate. Yang kedua, membantu menciptakan duta merek yang secara sukarela mempromosikan produk. Yang ketiga, menghasilkan pendapatan berulang dari pelanggan yang puas. Selanjutnya, studi konsumen. Studi perilaku konsumen adalah analisis tentang bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, atau membuang produk atau jasa. Adapun faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, keyakinan, dan sikap. Yang kedua, faktor sosial, yaitu pengaruh keluarga, kelompok, preferensi, atau budaya. Yang ketiga, faktor situasional, yaitu lingkungan fisik, waktu, atau suasana hati saat berbelanja. Adapun faktor pribadi, yaitu umur, pekerjaan, gaya hidup, atau tahap kehidupan. Adapun aplikasi studi perilaku konsumen. Yang pertama, mengembangkan pesan pemasaran yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang kedua, menyesuaikan desain produk berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi waktu dan tempat terbaik untuk menjangkau target pasar. Kesimpulannya, dengan menggabungkan segmentasi pasar, pemasaran hubungan, dan pemahaman perilaku konsumen, pemasar dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan pasar. Strategi ini dapat memungkinkan pemasar menciptakan nilai bagi pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara-cara yang membuat pasar bisnis ke bisnis berbeda dari pasar konsumen. Pasar bisnis ke bisnis atau B2B berbeda secara signifikan dari pasar konsumen B2C dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek pembeli. B2B, pembeli biasanya adalah perusahaan, organisasi, atau institusi yang membeli untuk keperluan operasional, produksi, atau penjualan kembali. B2C, yaitu pembeli adalah individu atau rumah tangga yang membeli untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, proses pembelian. Yang pertama, B2B. Proses pembelian lebih kompleks, melibatkan banyak pengambil keputusan atau tim pembelian, seperti manajer, direktur, atau spesialis pengadaan. Keputusan pembelian sering membutuhkan waktu lebih lama karena analisis mendalam dan evaluasi berbagai faktor. Yang kedua, B2C, keputusan pembelian cenderung lebih cepat dan sederhana, seringkali dibuat oleh individu atau keluarga berdasarkan preferensi pribadi atau emosi. Yang ketiga, volume dan nilai transaksi. Pertama, B2B, transaksi biasanya dalam jumlah besar dengan nilai tinggi karena barang atau jasa dibeli untuk keperluan produksi atau operasional skala besar. Yang kedua, B2C, transaksinya cenderung lebih kecil dalam volume dan nilai karena pembelian dilakukan untuk konsumsi individu. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan. B2B, hubungan dengan pelanggan lebih erat dan berorientasi jangka panjang. Fokusnya adalah membangun kepercayaan dan kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan hubungan bisnis. B2C, hubungan dengan pelanggan cenderung lebih transaksional dan jangka pendek, dengan fokus pada pengalaman konsumen dan loyalitas merek.
Yang kelima, promosi dan komunikasi. B2B, promosi bersifat informatif dan teknis, seringkali menggunakan metode seperti presentasi bisnis, pameran dagang, dan pemasaran langsung. Media seperti proposal, white paper, dan konten edukasi sangat penting. B2C, promosi lebih emosional dan kreatif, menggunakan iklan televisi, media sosial, atau kampanye pemasaran digital yang menarik perhatian individu. Yang keenam, kebutuhan dan tujuan pembelian. B2B, pembelian didasarkan pada kebutuhan bisnis seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau memenuhi kebutuhan operasional. Keputusan pembelian cenderung lebih rasional. B2C, pembelian didorong oleh kebutuhan atau keinginan pribadi, dengan banyak keputusan dipengaruhi oleh emosi atau impulsif. Yang ketujuh, produk dan layanan. B2B, produk atau layanan biasanya bersifat khusus seperti bahan baku, perangkat keras industri, atau layanan bisnis. Penyesuaian produk sesuai kebutuhan pelanggan sering diperlukan. B2C, produk atau layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum seperti pakaian, makanan, atau hiburan. Yang kedelapan yaitu harga. B2B, harga seringkali dinegosiasikan berdasarkan volume pembelian atau kontrak jangka panjang. B2C, harga biasanya tetap dan diatur berdasarkan strategi pasar retail. 9. Pasar sasaran. B2B, pasar sasaran lebih kecil dengan pelanggan potensial yang terbatas tetapi bernilai tinggi. B2C, pasar sasaran jauh lebih besar, mencakup populasi umum. Kesimpulannya, perbedaan utama antara pasar B2B dan B2C terletak pada kompleksitas proses pembelian, hubungan pelanggan, tujuan pembelian, serta strategi pemasaran yang digunakan. Pemasaran perlu memahami perbedaan ini untuk merancang strategi yang sesuai dengan masing-masing pasar. Baik, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.